Pernahkah kamu menggunakan ATM? Kamu memasukkan PIN, ambil uang, lihat saldo, tapi kamu tidak pernah tahu bagaimana mesin itu menyimpan datamu, memverifikasi PIN, atau berkomunikasi dengan server bank. Kamu cuma berinteraksi lewat tombol yang sudah disediakan. Itulah inti dari konsep yang akan kita bahas hari ini, enkapsulasi. Salah satu dari 4 pilar utama program berorientasi objek. Sebelum lanjut, coba tebak, menurut kamu kenapa ATM menyembunyikan cara kerja internal dari penggunanya? Apakah supaya terlihat lebih keren? Oh, tentu tidak. Supaya lebih terlihat aman dan lebih mudah digunakan. Coba bayangkan kalau ATM transparan, kamu bisa melihat dan ubah langsung kode program serta data di dalamnya. Siapapun yang sudah punya akses ke mesin itu, bisa saja mengubah saldo rekening orang lain, mengintip PIN, atau merusak sistem tanpa sengaja. Dengan menyembunyikan bagian dalam dan hanya menyediakan tombol-tombol terbatas, bank memastikan sesuatu cara berinteraksi dengan sistem adalah lewat pintu yang sudah mereka uji dan amankan. Inilah ide dasar enkapsulasi. Sembunyikan bagian yang rawan, sediakan akses yang sudah dikontrol. Kenapa dinamakan e-kapsul? E-kapsul berasal dari kata kapsul. Bayangkan kapsul obat. Bahan aktif di dalamnya dibungkus rapat dan kamu hanya berinteraksi dengan kapsulnya, bukan dengan obatnya secara langsung. Dalam PBU, encapsulation adalah konsep menyembunyikan data sebuah objek dari akses langsung pihak luar dan hanya memberikan akses melalui metode atau fungsi yang telah disediakan. Ada dua hal kunci di sini. Data hidden, atribut dibuat private supaya tidak bisa diakses sembarangan. Kontrol akses, akses hanya lewat metode publik, biasanya disebut getter dan setter. Coba lihat contoh kode sederhana ini, kelas ranking bank. Atribut saldo dibuat privasi, artinya tidak ada kode di luar kelas ini bisa mengubah secara langsung. Satu-satunya jalan adalah lewat set saldo. Dan karena di dalam set saldo kita memasang pengecekan if saldo lebih kecil sama dengan 0, maka saldo yang nilainya negatif otomatis akan ditolak. Coba bandingkan kalau atribut kita buat public saja. Kode lain bisa langsung menulis rekening min 5000 dan Java akan mengizinkannya begitu saja. Karena akses langsung ke atribut tidak lewat method sama sekali. Jadi validasi yang kita taruh di state kita jadi sia-sia. Inilah alasannya utama kenapa atribut hampir selalu kita buat private. Lalu, kenapa kita repot-repot melakukan ini? Nah, ada 4 alasan utama. Pertama, keamanan data. Data penting tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas, seperti contoh saldo barusan. Kedua, validasi terkontrol. Lewat state, kita bisa memastikan setiap data yang masuk selalu valid sebelum benar-benar disimpan. Ketiga, kemudahan maintenance. Misalkan suatu saat kita ingin menambahkan aturan baru. Katakanlah biaya admin setiap kali saldo diperbarui. Karena semua perubahan saldo lewat satu pintu, yaitu set saldo. Kita cukup ubah logika di dalam metode itu saja. Kode lain memanggil metode ini tidak perlu disentuh sama sekali. Keempat, menyembunyikan kompleksitas. Pengguna kelas cukup tahu apa yang dilakukan, misalnya panggil set saldo untuk mengubah saldo, tanpa perlu tahu bagaimana proses valid di dalamnya bekerja. Coba pikirkan aplikasi yang sering kamu pakai sehari-hari. Di e-commerce, saldo dompet digital dan riwayat transaksi pasti disembunyikan dengan cara seperti ini. Di media sosial, jumlah followers atau status privasi akun juga dikontrol lewat proses tertentu, bukan diubah bebas oleh pengguna. Polanya selalu sama, data yang penting dijaga keasliannya harus disembunyikan dan hanya boleh diubah lewat metode yang sudah diberi validasi. Sekarang mari saja kita rangkum semua. Sebelum lanjut ke rangkuman, ada 3 kesalahan umum pemula soal encapsulation yang perlu kamu hindari. Pertama, membuat atribut publik demi kepraktisan. Ini langsung menghilangkan seluruh manfaat encapsulation yang sudah kita bahas. Kedua, membuat getter dan setter untuk semua atribut tanpa berpikir dulu. Padahal tidak semua atribut perlu diekspor keluar. Kadang sebuah data memang harus tetap tersembunyi sepenuhnya. Ketiga, lupa menambahkan validasi di dalam setter, sehingga setternya jadi formalitas kosong yang sebenarnya tidak melindungi apa-apa. Mari kita rangkum. Encapsulation adalah konsep yang menyembunyikan data dengan kata kunci private, lalu mengontrol akses ke data itu lewat getter dan setter. Tujuannya melindungi data dari nilai yang tidak valid dan membuat kode kita lebih aman, rapi, dan mudah dirawat dalam jangka panjang. Encapsulation ini adalah fondasi sebelum kamu belajar 3 pilar PBU lainnya, inheritance, polarisme, dan abstraction. Kalau fondasi ini sudah kuat, materi-materi selanjutnya akan jauh lebih mudah dipahami. Sekian penjelasan encapsulation dari saya. Terima kasih.